Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Rian Sunjaya dengan NPM 101211368 kelas C12. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai syarat wajib dan syarat syah syahadatain dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Syarat wajib dan syarat sah syahadatain. Syarat wajib adalah hal-hal yang menyebabkan diharuskannya seseorang melaksanakan syariat, dan syarat syah adalah hal-hal yang harus ada dalam pelaksanaan suatu syariat yang telah ditetapkan. Syarat wajib syahadatain terdiri dari yang pertama mukmin, yang kedua mukallaf, yang ketiga berakal, dan yang keempat baligh. Yang pertama mukmin. Mukmin dalam bahasa Arab yaitu mukminu adalah istilah Islam dalam bahasa Arab yang sering disebut dalam Al-Quran yang berarti orang yang beriman dan merupakan seorang muslim yang dapat memenuhi seluruh kehendak Allah dan memiliki iman kuat dalam hatinya. Mukmin orang yang memiliki keimanan yang sempurna dengan meyakini dan membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengerjakan dengan amal. Yang kedua ada mukallaf. Mukallaf adalah seorang yang sudah mencapai usia dewasa atau telah memahami dan membedakan yang benar dan yang salah, sehingga terpikul kewajiban untuk melaksanakan syariat atasnya. Bagi orang yang belum mukallaf, tidak dibebankan baginya syariat. Yang ketiga berakal. Berakal merupakan syarat syahnya pelaksanaan syariat Islam. Berakal di sini artinya dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan hilang ingatan atau tidak dalam keadaan mabuk atau syukara. Orang yang melaksanakan syariat syahadatain harus dalam keadaan sadar, yaitu tidak dalam keadaan tertekan, stres atau bingung, dan tidak berada dalam keterpaksaan. Lalu yang keempat ada baligh. Baligh berasal dari kata balagho yang artinya menyampaikan. Baligh artinya orang yang telah sampai kepadanya pemahaman dan misi Islam. Bagi orang yang belum tersampaikan pemahaman tentang makna dan kewajiban syahadatain, belum wajib melaksanakan syariat ini, karena mereka akan menganggap syahadatain sebagai kegiatan ritual. Sebaliknya, apabila telah tersampaikan kemudian tidak melaksanakannya, maka mereka akan dimurkai Allah dan mereka akan menjadi penghuni neraka. Syarat syah syahadatain. Yang pertama niat ikhlas, yang kedua yakin dan tidak ragu, yang ketiga syidik atau membenarkan, yang keempat berilmu atau memahami, yang kelima qabul atau menerima, yang keenam inqiyad atau siap mengikuti, dan yang ketujuh istiqomah. Niat ikhlas. Niat menjalankan kewajiban adalah syarat syahnya melaksanakan kewajiban syariat syahadatain. Seseorang melaksanakan syariat syahadatain berarti dia sedang berhijrah niat atau akidah ikatan. Apabila niatnya bukan karena Allah, maka hakikatnya pelaksanaan syahadatain tidak sah. Yakin dan tidak ragu-ragu. Orang yang memahami tentang kalimah tauhid syahadatain akan meyakini kebenaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Artinya sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. Sidik atau membenarkan. Sidik adalah sikap yang membenarkan kebenaran al-Islam. Tindakannya itu apa yang dikatakan di mulut sama dengan apa yang diyakini di dalam hati. Tak seorang pun bersyahadat dengan jujur dari hatinya kecuali Allah mengharamkannya disentuh api neraka. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya berilmu atau memahami. Berilmu adalah syarat syah yang harus dimiliki seseorang yang akan melaksanakan syariat syahadatain. Orang yang berilmu akan menerima apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan menolak segala sesuatu yang datangnya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu qabul atau menerima. Qabul adalah menerima secara bulat terhadap ketentuan dan tuntutan yang dikandung dalam kalimat syahadatain, baik dalam hati maupun dalam lisannya. Bagi orang yang menerimanya, maka mereka akan berlapang dada menerima Islam. Berikutnya inqiyad atau siap mengikuti. Inqiyad adalah kesiapan mengikuti terus dan terikat pada perjanjian atau sumpah yang tersirat dalam kalimat syahadatain. Bagi orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh akan mendapatkan penilaian yang baik di sisi Allah.
Lalu yang terakhir istiqomah. Istiqomah artinya konsisten. Orang yang istiqomah dalam keyakinan akan mendapatkan pertolongan dari Allah dan para malaikatnya. Istiqomah merupakan sikap teguh dalam melakukan sesuatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Kesimpulannya, bila syarat wajib dan syarat sah telah terpenuhi oleh seseorang, maka sahlah pelaksanaan rukun Islam yang pertama tersebut. Bila rukun pertama telah dilaksanakan, maka sah pula syariat Islam dilaksanakannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.